Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Saroni. Saya dari kelas Aliyah Jalur. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi penjelasan tentang video kemarin yang saya upload sebelumnya, yang edukasi kepada pekerja tukang bangunan rumah untuk identifikasi bahaya secara umum. Para pekerja kuli bangunan kebanyakan mengabaikan persyaratan dan peraturan-peraturan dalam K3 sehingga menyebabkan kecelakaan kerja, dan ada juga yang belum memahami tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Para kuli bangunan tidak menggunakan alat-alat yang dapat melindungi diri mereka dari berbagai kecelakaan kerja, padahal telah ada undang-undang yang membahas tentang keselamatan tenaga kerja. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu hazard yang terjadi pada pekerja kuli bangunan atau tukang rumah. Pertama, faktor fisik. Untuk faktor fisik, suhu udara panas, terus debu. Faktor kimianya, logam berat yang terkandung dalam bahan bangunan. Faktor ergonomik, berdiri membungkuk terlalu lama pada saat menempel semen, mengangkat bahan-bahan bangunan dengan tangan, terus muskuloskeletal. Yang faktor psikososialnya, kurang istirahat, jam kerja yang tidak pasti. Yang terakhir, alat pelindung diri. Terus untuk pembahasan yang kedua, yaitu hazard potensial. Hazard potensial di sini berupa suhu udara panas. Biasanya pada suhu udara panas ini akan terjadi menyebabkan biang keringat yang berlebihan dan terjadi dehidrasi sehingga menyebabkan kelelahan pada pekerja. Adapun yang kedua, debu. Biasanya akan terjadi batuk setelah menghirup debu tersebut dan akan menyebabkan infeksi tenggorokan, radang paru-paru. Berdiri membungkuk terlalu lama. Ini yang sering terjadi pada pekerja pada saat menempel semen atau pada saat mengaduk semen. Inilah yang biasanya menyebabkan pekerja itu sakit pinggang, mengeluh sakit pinggang, terus tangannya juga sakit dari bahu sampai ke pokoknya seluruh badannya lah. Untuk yang logam berat yang terkandung dalam bahan bangunan seperti semen yang dapat menyebabkan kerusakan kulit atau alergi kulit. Ini biasanya ada tukang pekerja bangunan yang alergi terhadap contohnya yaitu pada saat mengaduk semen. Pada saat mengaduk semen, ketika para pekerja tersebut tidak menggunakan sarung tangan, otomatis semen yang diaduk atau cairan semen itu tersentuh oleh kulitnya, maka orang tersebut akan terjadi alergi atau gatal-gatal pada tangan orang tersebut. Yang risiko dan keselamatan atau kesehatan yang dialami oleh pekerja, pertama dehidrasi, terus infeksi, kerusakan kulit, otot tegang dan kaku, stres, kelelahan, dan kecelakaan kerja. Adapun sasaran pengendaliannya, untuk sasaran pengendaliannya yang tidak menggunakan pelindung yang sesuai dengan SNI, untuk pengendaliannya harus melengkapi diri dengan pelindung yang sesuai standar untuk menghindari akibat fatal. Berdiri atau membungkuk terlalu lama pada saat mengaduk semen. Untuk pengendaliannya sendiri, yaitu sesekali duduk di kursi yang nyaman untuk menghindari sakit pada sistem rangkaian, relaksasi jari-jari tangan, pergelangan tangan dan seluruh tubuh secara berkala, misalnya setiap 30 menit. Cuaca panas. Untuk pengendalian cuaca panas itu memakai topi,
minum air mineral agar tidak terjadi dehidrasi, terus mengangkat bahan-bahan bangunan dengan tangan. Untuk pengendaliannya sendiri memakai alat bantu kerja berupa gerobak, atau juga biasanya kita bisa mengangkat bersama teman sesama bekerja. Untuk debu yang berasal dari bahan-bahan bangunan, kita bisa memakai masker atau penutup mulut dan hidung supaya debu tersebut tidak masuk terhirup oleh kita. Terus mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi edukasi yang kemarin. Jika ada kekurangan dalam penjelasan atau mungkin ada yang lebih kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita, dan semoga apa yang diharapkan bisa terlaksana sesuai ketetapan yang diinginkan.